Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Kembali lagi dengan saya Devi Oktavian dari channel Domba Kediri, teman-teman ya. Dengan alamatnya di Dusun Kelak Selatan, Desa Wonorejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Nomor HP-nya 085 7488 66114, teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman semua ternake podo lemu-lemu, terus breedingane podo manak kabeh apik-apik, terus mari ngono cempene podo sehat-sehat ya teman-teman. Kapurane apik wis intine ngono. Oke, iki asline konten iki yo konten setengah rada ndadak teman-teman. Soalnya wis menghadapi meh maghrib teman-teman, sore. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau kan memberikan atau memberi informasi pada teman-teman semua. Ini informasinya berawal dari pusat. Informasinya langsung ke pusat, teman-teman. Informasinya apa? Yaitu informasinya adalah bahwasanya teman-teman semua saat ini yang sedang melakukan pekerjaan atau sebagai karyawan ataupun teman-teman semua yang sebagai buruh pabrik dan lain sebagainya, itu bisa teman-teman beternak tanpa harus ngarit setiap hari. Itu bisa teman-teman. Nah, pada saat ini teman-teman, teknologi peternakan itu sudah maju. Teknologi peternakan sudah maju. Kalau dulu si mbah-mbah kita itu dulu biasane ngarite itu setiap hari teman-teman. Jadi ini mbah-mbah dulu itu kan kebanyakan kan tani. Nah, ketika mbah-mbah dulu itu tani, pulang dari sawah itu pasti membawa pakan untuk ternaknya. Nah, berhubung saat ini itu teman-teman semua mungkin teman-teman semua itu pada kerja di kantoran dan lain sebagainya. Terus teman-teman semua itu pengen ngopeni wedhus. Nah, ini ada beberapa trik, beberapa cara supaya ben gak ngarit bendino. Seperti itu. Ini caranya yang pertama bisa menggunakan sistem high dan bisa menggunakan sistem silase dan bisa menggunakan sistem fermentasi. Nah, di kandang domba sendiri teman-teman, di kandang domba sendiri, dulu ketika awal pertama kali merintis itu menggunakan sistem fermentasi teman-teman. Nah, ketika dengan menggunakan sistem fermentasi, awal-awalnya itu enak, yaitu dengan cara kita ngarit, terus kita layukan, terus kita chopper, terus kita hamparkan, terus kita berikan pengering baik polar, konsentrat ataupun bekatul, baru kita raduk, kita masukkan ke dalam tong, baru kita peram. Nah, jadi seperti itu prosesnya pembuatan fermentasi. Nah, dengan metode fermentasi tersebut teman-teman, kita sudah menjalaninya sekitar kurang lebih 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun, kok ada kendala. Yang pertama terkait mosok setiap kali kita punya serat, baik itu rumput pakcong, rumput odot dan sebagainya, masa kita harus membeli konsentrat polar sebagai bahan kering sebagai penyerap kadar air tersebut. Nah, itu permasalahan yang pertama. Terus permasalahan kedua lagi teman-teman, ketika kita melakukan proses fermentasi itu kita harus menyediakan tenaga yang lebih. Terus terang saja, saya ketika sekali membuat fermentasi itu kurang lebih sekitar 3 drum biru itu teman-teman. 3 drum biru itu kalau saya kerjakan sendiri itu lama teman-teman. Dari proses nyoper, proses menghamparkan, proses menuangkan bahan kering, terus proses meraduk, terus proses memasukkan, menginjak-injak, lalu menata. Itu kalau saya sendiri dengan 3 tong itu terus terangnya wis kewalahan teman-teman. Nah, setelah tahun pertama baru kita lakukan penyimpanan pakan dengan metode silase. Nah, saat ini saya terus terang saja masih menjalani aktivitas sebagai kerja di salah satu perusahaan di tempat saya. Ya alhamdulillah
dengan saya kerja terus saya sistem pakane iki digawe sistem silase, ya alhamdulillah tidak mengganggu pekerjaan dan ternake ya alhamdulillah padha kerumat kabeh teman-teman. Ternake ya menurut saya cukupan bae lah. Yang penting nek omah ketika di rumah kita ada hiburan untuk memantau kesehatan nih si ternak. Seperti itu. Nah, sistem silase sendiri prosesnya itu sangat mudah teman-teman. Kalau di tempat saya ya, kalau di tempat saya sistem silase itu misalkan hari ini adalah hari Minggu kita ngarit, Minggu, Senin, Selasa. Nah, nanti ketika hari Selasa ataupun hari Rabu baru kita proses, setelah itu baru kita masukkan ke dalam tong ataupun drum ataupun media. Nah, setelah itu ditutup rapat sudah selesai. Seperti itu. Nah, nanti mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, terkait pemeraman itu sebaiknya berapa hari, Mas? Nah, terkait pemeraman sendiri, teman-teman. Peramnya sendiri secara akademisi ya, secara akademisi memang sebaiknya adalah 21 hari baru dibuka. Nah, akan tetapi di tempat saya itu kondisional. Berhubung itu tongnya sedikit, berhubung ya tenaganya cuma tenaga sendiri, ya saya kira ya sebisane misalkan wae hari ini satu tong kosong, besok ternyata sudah ada yang isi tapi baru diperam selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, di situ ya tak berikan makan teman-teman. Daripada nanti ternake bingung pakan, ya saya kira ya tak pakani wae segitu. Terus nanti mungkin teman-teman ada yang tanya, Mas, alangkah lebih baiknya itu rumput pakcong saja ataupun bahan-bahan yang lainnya itu dimasukkan gimana? Nah, kalau menurut saya lebih banyak bahan itu lebih bagus teman-teman. Misalkan saja kita anggap adalah rumput pakcong, rumput odot, zanzibar, gama umami itu adalah kita asumsikan sebagai nasi. Nah, sebagai lauknya itu kalau bisa kita cari rambanan. Supaya apa? Supaya nutrisinya, nutrisi yang diperlukan oleh si domba itu bisa terpenuhi. Jadi seperti itu. Nah, nanti semisal lagi ada teman-teman yang tanya, Mas, kira-kira setelah itu silase itu ditutup, diperam sekian hari, terus setelah itu dibuka, itu gimana Mas? Apakah harus 1 hari itu harus habis? Jadi jawabannya tidak teman-teman. Jawabannya itu tidak. Soalnya kenapa? Di tempat saya, satu drum itu untuk populasi sekitar 20 ekor ini kurang lebih habis sekitar 4-5 hari. Nah, dengan 4-5 hari itu ya dibuka, yang penting ditutup lagi, dibuka, ditutup lagi, buka, tutup lagi, dan seperti itulah berjalan nih teman-teman. Oke, terus apalagi ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika misalkan teman-teman ada yang tanya, Mas, misalkan apa namanya jenenge ini? Kok apa jenenge? Kok hasil silase saya itu busuk gimana, Mas? Nah, kalau busuk itu coba digali satu persatu. Barangkali mungkin ada rumput yang masih basah terus langsung dicoper tanpa dilayukan terlebih dahulu, itu bisa menyebabkan kebusukan. Yang kedua, dari media penyimpanannya teman-teman. Kenapa kok media penyimpanan? Soalnya pada proses silase itu kan sebaiknya kan menggunakan sistem yang anaerob ataupun kedap udara. Nah, ketika nanti ada udara yang keluar dan masuk, itu bisa menyebabkan kebusukan. Nah, terus gimana Mas? Saya sudah terlanjur bikin segini banyaknya. Yo, saran saya dibuang sajalah kalau misalkan ada jamur yang sampai hitam loh ya. Jamurnya sampai warnanya hitam, baunya busuk, wis mendingan dibuang saja. Tapi ada beberapa peternak yang ada di sekitar saya ini, mereka memberanikan diri, gitu. Silase yang sudah busuk tersebut dihamparkan lagi, dijemur lagi sampai kering, baru dibikin pakan. Seperti itu. Nah, maka dari itu, dengan saya berbagi informasi yang seperti ini, semoga saja nanti ketika teman-teman yang kerja, terus pengen duwe open-open, terus mau bikin proses silase, semoga saja jadi.
Jadi seperti itu. Oke, cukup demikian ya teman-teman ya, soal iki wis sampai maghrib. Saya Devi Oktavian pamit undur diri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.